Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Junisar Hidayah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang perkembangan hukum perburuhan. Baiklah, pertama-tama buruh dan tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia industri. Tanpa keberadaan buruh dan tenaga kerja, maka kegiatan industri tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan tidak bisa berjalan. Karena buruh dan tenaga kerja ini, mereka sebagai orang yang membuat atau memproduksi hasil tersebut, yang kemudian lalu akan dipasarkan ke pasar umum. Pada pemilik industri atau pimpinan, mereka tidak bisa berperilaku sewenang-wenang terhadap buruh atau tenaga kerjanya. Demikian sebaliknya, buruh juga tidak bisa bertindak seenak hatinya ketika melaksanakan kewajiban di tempat kerja, seperti malas-malasan, datang dengan terlambat, atau sebagainya. Nah, agar tidak terjadinya konflik antara pimpinan dan buruh atau tenaga kerja ini, maka perlu ada hukum yang secara mengatur hubungan antara pemilik usaha dengan para buruh dan tenaga kerja, apalagi Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum yang sangat kuat, yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara yang akan dibuat baik tertulis maupun tidak tertulis. Tentunya landasan utama atau landasan umum perburuhan dan tenaga kerjaan di Indonesia berpaku pada satu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lewat Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak. Hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan di Indonesia harus dipatuhi oleh setiap warga negara, baik oleh petinggi, para buruh, atau tenaga kerja tersebut. Diawali dengan perkembangan hukum perburuhan pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, buruh belumlah disebut sebagai buruh, tetapi disebut sebagai budak, karena dilakukan atau disuruh dengan kesewenang-wenangan dan belum diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para budak tersebut. Para budak pada zaman Hindia Belanda, mereka hanya berpikir bagaimana bisa makan untuk esok harinya dan belum berpikir hak-hak yang harus diperolehnya. Dan undang-undang yang mengatur tentang perbudakan masa Hindia Belanda itu, yang pertama, Peraturan tentang Pendaftaran Budak. Pada tahun 1819 dikeluarkan Peraturan tentang Pendaftaran Budak. Peraturan ini menyangkut para individu yang menentukan dirinya untuk menjadi budak untuk tuannya, dan ketika sudah menyerahkan diri terhadap tuannya, maka tuannya bebas untuk memperlakukan budak tersebut. Dan setelah peraturan ini keluar, yang selanjutnya adalah peraturan tentang pajak atas kepemilikan budak. Karena banyaknya pemilik budak atau budak ini, pemerintah Hindia Belanda mulai berpikir menerapkan pajak atas kepemilikan budak, yang nantinya pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah tentang peraturan larangan mengangkat budak yang masih anak-anak. Peraturan ini dibuat untuk melindungi para anak-anak yang pada dasarnya masih ingin bermain atau menikmati masa kanak-kanaknya. Dan kenapa aturan ini dibuat? Karena pemerintah berpikir kalau tidak ada anak-anak lagi, siapa yang akan meneruskan perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaan tersebut. Dan yang keempat,
perbudakan di seluruh Hindia Belanda itu harus dihapuskan karena sudah dianggap sudah banyak sekali terjadinya penyelewengan atau pelanggaran bahkan kekerasan pada para budak tersebut. Dan kelima, pada tahun 1994 barulah perbudakan sepenuhnya dihilangkan. Dan yang keenam, setelah perbudakan ini dinyatakan hilang, maka diberikannya aturan mengenai perburuhan seperti Kuali Ordonantas. Nah, pada tahun ini budak tersebut sudah bukan budak lagi disebut, tapi dengan buruh atau perburuhan tadi. Dan setelah masa Hindia Belanda, mulailah kepada masa Indonesia setelah merdeka. Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang menyebutkan tentang buruh, yaitu pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 A, B, dan C. Pasal 27 ayat 2 bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 33 pada poin A itu menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan yang ke B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai sepenuhnya oleh negara. Nah, yang C ini yang paling penting, ya penting semua sih, tapi lebih menyangkut kepada buruh, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Dengan kebijakan ini dilakukan, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan, karena masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah disejahterakan. Nantinya mereka akan membuka atau berjualan agar bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi. Dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan. Nah, di sini mulai diperhatikan hak-hak yang harus diperoleh oleh buruh. Contohnya pada tentang kecelakaan. Pada undang-undang ini menetapkan peraturan Undang-Undang Kecelakaan 1947. Yang poin pertama, di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapatkan kecelakaan. Berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang artinya, keselamatan para buruh sudah dijamin, dan apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Buruh atau Jamsos Buruh. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Jadi, bila buruh tersebut mengalami kecelakaan kerja, dapat ditanggung oleh asuransi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Dan pada dasarnya setiap buruh itu berhak membentuk serikat pekerja sebagaimana termaktub dalam pasal 104 ayat 1 yang isinya Undang-Undang Nomor 13 2013 tentang ketenagakerjaan, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak membentuk atau menjadi anggota syarikat pekerja atau syarikat buruh. Nah, fungsi jadi anggota syarikat buruh ini mereka dapat mengapresiasikan tuntutan hak-hak yang belum dicapai yang nantinya akan disampaikan oleh pemerintah. Contohnya saja sudah ada di kalender tentang Hari Buruh Nasional yang mereka akan berdemo atau mengaspirasikan hak-hak yang belum tercapai tersebut, baik tentang upah minimum mereka. Dan yang keempat itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, undang-undang ini mengatur tentang perselisihan hubungan industri
yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh. Nah, pada kasus ini seperti tidak tercapainya kesepakatan bersama mengenai upah minimum buruh yang diberikan. Di sini sangat rentan mengakibatkan perselisihan, bahkan akan ada unjuk rasa. Perselisihan hak seperti perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhnya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang banyak kasusnya pada ini banyak industri atau pelaku industri yang melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, penempatan dan perlindungan calon TKI di luar negeri atau TKW, keterpaduan persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan. Di sini mengatur agar para pekerja yang ada di luar negeri mendapatkan hak yang sama oleh pekerja yang ada di dalam negeri. Tidak adanya diskriminasi oleh pihak manapun, dan bila ada pelanggaran dapat diproses secara hukum. Serta hukum ini dibuat agar tidak adanya perdagangan manusia. Kan sekarang banyak sekali TKW atau TKI ilegal yang diperjualkan begitu saja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.